Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan kembali berinvestasi lagi di Pina, mentop up portofolioku dan nanti aku akan menjawab salah satu pertanyaan unik dari teman-teman ya. Oke, kita mulai dulu dengan top up portofolio. Saat ini aku memiliki portofolio di Pina sebanyak 128.032.478 rupiah. Tapi itu sebagian ada yang dalam bentuk masih cash ya, kan? Dimana cashku ada di sekitar 1,69 juta. Kemudian nilai yang udah dibelikan reksadana atau udah diinvestasikan hanya sekitar 126.333.563. Nah, karena aku lagi ikut yang promo cashback, jadi setiap bulan aku akan di auto debit setiap tanggal 3 ya, men. Aku udah set di mana aku setiap tanggal 3 bakal dipotong 10 juta untuk top up portofolio menikahku. Ya udah, karena di sini aku udah punya saldo sekitar 1,6 juta, mungkin aku top up 8 juta sekian aja ya. Aku top up 8.350.000 aja udah cukup. Caranya ada, tinggal kita pencet top up di sini, kemudian kita pencet nomor rekeningnya, kita copy, kemudian dari bank digital kita akan masukkan BNI, kemudian kita masukin nomor yang tadi ya, men. Di sini aku tinggal pilih BNI. Nah, berikutnya aku tinggal masukin nomor akunnya, kemudian aku tinggal masukin jumlah yang pengen aku transfer. Kali ini aku cuma pengen masukin 8.350.000 aja ya, men, supaya angkanya bulat menjadi 10 juta lebih dikit. Nanti pas dipotong 10 juta, uangku hanya tersisa dikit. Itu sepertinya aku ada 1,6 juta karena bonus dari referral ya. Ya udah, aku tinggal pencet dan di sini, kemudian kita masukkan password seperti biasa. Nah, payment submitted. Kalau misalnya kita kembali ke aplikasi Pinanya, nah kamu bisa lihat saldoku udah menjadi 10 juta lebih dikit. Jadi nanti di tanggal 3, ini pada hari ini video ini di-shoot pada tanggal 29 April, nanti di tanggal 3 Mei otomatis bakal terpotong secara otomatis ya. Jadi aku nggak perlu otak-atik lagi. Jadi seperti itu ya. Bagi kamu yang pengen juga dapetin promo cashbacknya, pengen ikuti event Pina juga, kamu cek playlist Pina yang ada di channel ini ya. Oke, sekarang kita bakal langsung masuk ke topik pembahasan kita. Nah, jadi seperti yang teman-teman ketahui, kalau misalnya di YouTube, di bagian community ini, aku kadang suka memberikan voting-voting ya, teman. Tapi ini buat seru-seruan aja. Ini juga bukan supaya aku lebih tahu teman-teman, supaya aku lebih tahu profil teman-teman tuh seperti apa. Aku suka memberikan beberapa pertanyaan. Kadang kalau misalnya ada update-update tertentu, aku juga bakal tulis di community. Atau kadang mungkin nanti kalau misalnya aku nanya pengen bikin konten apa, mungkin nanti aku bakal postnya di community. Misalnya aku tanya kamu investasi sekitar berapa banyak, kemudian di usia berapa kamu mencapai 100 juta pertamamu. Aku pribadi mencapai 100 juta pertamaku di usia 21. Nah, di sini kamu bisa lihat banyak teman-teman kita yang mencapai 100 juta pertamanya juga di usia 20-an ya, kan? Nah, kemudian kemarin aku memberikan satu pertanyaan unik di mana aku nanya, kamu udah berhasil mencapai 1 miliar kamu atau belum ya, kan? Dan di sana ada beberapa komen-komen yang seru. Ada yang bahkan udah bisa menghasilkan passive income setara hampir se-UMR. Menurut aku itu udah hebat banget ya, kan? Bisa menghasilkan uang segitu. Bayangin kamu nggak ngapa-ngapain, kamu nggak kerja, kamu cuma duduk-duduk doang, ngasilin uang dari passive income sebanyak hampir setara UMR. Kamu bisa baca-baca di sini, dan di sini ada salah satu pertanyaan dari teman-teman kita. Nah, satu pertanyaan yang pengen aku jawab ini yaitu dari Kak Bosyul ya. Bang, mau tanya, kalau mau punya passive income bagaimana caranya? Nah, ini juga udah dibantu teman kita jawab. Sebenarnya kalau misal kamu berinvestasi, itu kamu juga bisa mendapatkan passive income. Ini benar ya, kalau kamu punya uang segini, kamu bisa investasi mendapatkan passive income. Kamu bisa baca-baca. Nah, jadi di video kali ini aku ingin memberikan beberapa ide passive income, dan ini aku dapat dari sumbernya dari luar negeri ya, men, dari page-page motivasi. Kamu bisa mendapatkan beberapa passive income ideas. Nah, jadi simpelnya itu passive income adalah konsep di mana kamu bisa mendapatkan uang tanpa kamu bekerja atau tanpa kamu menukarkan waktumu. Tapi untuk kamu membuatnya namanya passive income itu nggak mudah, karena seringkali kalau misal kamu pengen membuat passive income, itu bukannya dengan kamu santai-santai terus kamu bisa membentuk uang, dapat uang ngalir dengan gratis ya, kan? Nggak seperti itu. Tapi di konsep passive income ini adalah kamu bekerja dulu lebih banyak di awal, kemudian kalau misalnya nanti udah sistem yang udah keset, otomatis kamu bisa menghasilkan passive income. Nah, jadi di sini untuk menjawab pertanyaan cara membuat passive income gimana? Sebenarnya passive income itu metodenya ada banyak banget ya, kan? Kalau misal kamu lihat, mungkin di luar sana ada ratusan cara atau bahkan ribuan cara, atau bahkan cara-cara yang bahkan kita nggak tahu ya, men. Jadi sebenarnya passive income itu harus kamu cari sendiri, dan tentunya setiap cara itu pasti berbeda-beda. Mungkin ada yang cara A cocok di kamu, cara A mungkin ternyata aku nggak cocok, terus cara B ternyata kamu udah praktekin tapi nggak berhasil, sedangkan cara B aku malah bisa. Maka dari itu setiap orang harus mencari cara yang paling cocok dengan mereka. Aku pribadi yang paling aku suka untuk jadikan passive income itu adalah dari YouTube, sosial media, tapi sosial media itu masih tergolong semi passive income ya.
ya. Karena tentunya kamu tetap perlu upload video. Jadi nggak pasif-pasif banget. Tapi pasifnya kenapa? Pasifnya adalah karena sekali kamu upload, mau kamu tidur, kamu tinggal keluar negeri, kamu tinggal pergi-pergi, ya tetap kalau misalnya video kamu ditonton, kamu tetap mendapatkan uang. Jadi bisa dibilang itu semi pasif ya kan. Kerjanya di awal, habis itu pasif. Kemudian yang kedua, aku menggunakan investasi. Karena investasi itu simpelnya uang yang bekerja buat kita. Seperti tadi yang udah dijawab dari Kak Samuel, dari teman kita. Oke, ini adalah passive income idea yang bisa kamu gunakan. Contohnya adalah ini, kalau misal kamu punya properti, kamu bisa menyewakan properti tersebut. Contoh kamu punya satu apartemen, ya kamu bisa sewain apartemen tersebut. Itu juga tergolong passive income. Karena kenapa? Karena kamu hanya perlu melakukan di awal, yaitu mencari tenan. Setelah tenannya ketemu, apa yang kamu lakukan? Kamu tinggal menyewakan properti itu. Dan kenapa itu pasif? Ya karena tanpa kamu bekerja pun, kamu tetap dibayar ya kan? Tenannya nanti bertempat tinggal di ruangan tersebut, dan mereka akan membayar kamu secara bulanan. Otomatis itu juga merupakan passive income. Kemudian di sini affiliate marketing. Kalau misalnya kamu upload video di YouTube, kamu taruh link di sana, link afiliasi. Kalau misalnya nanti orang membeli produk dengan menggunakan link itu, atau orang register menggunakan link itu, kamu akan mendapatkan komisi. Nah, itu lagi-lagi juga merupakan passive income. Kemudian contohnya lagi dividen stock. Kalau misalnya kamu berinvestasi di saham. Kenapa itu passive income? Karena dengan kamu membeli saham, artinya kamu udah menjadi pemilik dari perusahaan tersebut. Artinya tanpa kamu bekerja pun, kamu akan menerima dividen atau keuntungan dari perusahaan tersebut. Tapi biasanya angka dividen itu nggak gede ya kan? Biasa per tahun hanya angka paling berapa persen. Jadi kalau misal kamu pengen mendapatkan dividen yang gede, otomatis kamu perlu mengeluarkan modal yang banyak untuk berinvestasi. Seperti yang aku udah bilang tadi, passive income itu emang enak, tapi di awal untuk ngesetnya itu either kita butuh energi yang banyak banget, kita butuh waktu, ataupun kita butuh modal yang besar banget. Kemudian contoh lagi, peer-to-peer lending. Ini udah sering banget aku bahas di channelku, aku udah investasi di banyak P2P lending, dan aku bahkan udah memberikan review ke teman-teman. Jadi bagi kamu yang pengen belajar lebih lanjut, kamu tinggal tontonin video-videoku yang lain. Kemudian contoh jualan online course, jualan ebook, bikin channel YouTube. Nah, sebenarnya ini produk-produk digital, ini juga merupakan passive income. Karena kenapa? Karena ebook itu kan kamu bikinnya satu kali ya kan? Kamu bikin satu kali, kamu nulis, mungkin kamu nulis bakal lama banget, berbulan-bulan, tapi sekali produknya beres, apa yang terjadi? Kamu tinggal jual produk tersebut, dan produk tersebut bisa dijual berkali-kali, karena produk itu adalah produk digital. Sehingga return on investment-nya bisa tinggi banget. Dan kenapa itu pasif? Ya karena kamu hanya perlu bekerja di awal. Habis produknya beres, apa yang kamu lakukan? Kamu tinggal jual, contoh kamu jual di website kamu, atau kamu jual di sosial media kamu tinggal taruh di mana, nanti orang kalau pengen beli e-booknya, orang tinggal bayar. Kemudian kamu mendapatkan uang. Itu juga sama dengan online course. Kalau misal kamu jual-jual produk digital seperti ini termasuk pasif, karena kalau misal kamu tidur sekalipun, kalau ada orang yang di luar sana membeli produk kamu, ya kamu tetap menerima bayaran, kamu tetap menerima uang. Itulah kenapa ini disebut sebagai passive income. Kemudian contoh lainnya, kalau misalnya kamu punya toko dropship, di mana dropship itu sistemnya adalah kamu menjual suatu produk dari suatu supplier, tapi nanti suppliernya akan mengirimkan atas nama toko kamu. Ya bisa aja, kamu misalnya punya website, kamu mendapatkan traffic, kamu tinggal jualan produknya kamu dropship dari tempat lain. Nanti kalau misalnya ada yang melakukan pembelian, nanti kamu tinggal order ke supplier dropshipnya, nanti dari sana bakal langsung kirim ke customer kamu dengan nama toko kamu. Nah, itu juga semi pasif. Tapi seperti yang tadi aku bilang, di awalnya untuk membangun traffic, untuk membangun pembeli, mendapatkan customer pertama, pasti itu nggak mudah, dan itu butuh effort juga. Terus contohnya, kalau misalnya kamu punya aplikasi, kamu punya website, nah itu juga bisa menghasilkan uang secara pasif. Karena website kamu kan bakal bekerja 24/7. Mau kamu tidur sekalipun, website kamu tetap bisa diakses orang, dan kamu bisa menghasilkan uang. Kemudian contohnya mining crypto, terus juga kalau misalnya kamu investasi saham jangka panjang, nah itu juga contoh yang baik. Kenapa? Karena kalau kamu beli saham, misalnya kamu beli saham BBCA atau mungkin BBRI, BBNI, kalau misalnya kamu beli, terus kamu tunggu aja 5 tahun, kira-kira apa yang bakal terjadi? Harga sahamnya udah naik, dan kamu akan mendapatkan capital gain. Ditambah lagi tadi dividen stock, kamu setiap tahunnya akan mendapatkan dividen. Nanti hasil dividennya bisa kamu reinvestasikan kembali. Itu juga merupakan passive income. Kecuali kalau misalnya kamu beli sahamnya, kemudian kamu jual, kamu beli, jual, akhirnya kamu itu jadi trading, nah itu bukan passive income, itu active income, karena kamu perlu untuk menganalisa dan melakukan keluar masuk market. Kemudian contoh lainnya, kalau kamu bikin aplikasi, nah ini juga sama seperti yang tadi. Terus contoh, kalau misalnya kamu punya mobilnya kamu sewakan, itu juga merupakan passive income. Terus juga misalnya kamu memiliki bisnis laundromat atau misalnya laundry, itu juga bisa menjadi passive income. Misal kamu punya mesin laundry yang kamu sewakan, kalau orang mau pakai, orang tinggal masukin koin. Aku nggak tahu di Indonesia ada seperti itu atau enggak, tapi kalau di luar negeri biasa
biasa mereka ada seperti itu. Vending machine juga, mesin ATM juga, itu kan sama aja. Berikutnya ini taruh iklan di mobil kamu. Setahu aku ada beberapa perusahaan yang bisa, kalau misalnya kamu taruh iklan di mobil kamu, nanti kalau misalnya mileage kamu gede, kamu bisa mendapatkan bayaran. Dan itu juga merupakan passive income yang lumayan bisa mendapatkan uang tambahan. Contohnya kemudian properti, ini sama aja seperti yang tadi. Kemudian investasi dengan robo-advisor, subscription service, kalau misalnya kamu menyediakan jasa tertentu. Terus ini juga invest di royalty income. Contoh kalau kamu nulis buku, setiap orang membeli buku kamu akan mendapatkan uang hasil royalty. Berikutnya, kalau misalnya kamu menyewakan barang yang kamu punya, sama aja seperti yang tadi, nih kamu menjual barang di eBay atau di Amazon, itu juga bisa merupakan passive income, apalagi kalau misal kamu udah punya karyawan, itu sama aja udah passive income, karena itu udah bisnis ya kan. Tapi walaupun gitu, untuk men-setup bisnisnya pasti butuh effort. Kemudian high yield saving account, contoh kalau misalnya kamu taruh uang di Cbank, kamu akan mendapatkan bunga harian. Nah, itu juga merupakan passive income. Contoh lainnya, be silent business partner. Kalau kamu punya bisnis yang berjalan, tapi kamu katakan kamu investornya, terus nanti ada partner kamu yang menjalankan bisnis tersebut. Terus kamu hanya perlu memantau atau mereview kalau misalnya ada kekurangan atau yang pengen kamu tambahin. Atau misalnya kamu cuma hadir kalau ada rapat-rapat penting. Nah, itu kan kamu juga bisa menghasilkan uang secara pasif, karena yang bekerja adalah partner bisnis kamu. Walaupun mungkin ya kamu investornya, atau misalnya kamu juga menyediakan sebagian dari waktu kamu, itu juga bisa. Terus juga start car wash, kemudian hire virtual assistant, sell print on demand shirt. Nah, ini ada banyak banget metode lainnya. Dan ini cuma 30 contohnya. Kalau kamu cari di luar sana, itu ada banyak lagi. Mungkin ada ratusan, ribuan. Jadi yang perlu kamu lakukan, hanya kamu cari yang paling cocok dengan kamu, dan kemudian kamu tekunin di sana. Kamu perlu ingat, passive income itu nggak akan didapat dengan mudah. Di awal kamu bakal butuh entah itu waktu, entah itu tenaga, ataupun kamu menyisihkan banyak uang untuk bisa generate passive income. Aku pribadi yang aku suka gunakan adalah investasi. Dan investasi seperti yang aku udah jelasin, investasi butuh modal. Semakin besar modal kamu, menghasilkan uangnya semakin banyak. Nah, jadi untuk Kak Bos Yul, itulah beberapa trik untuk menghasilkan passive income. Kamu bisa cari yang paling cocok dengan kamu, dan kamu coba untuk build passive income kamu sendiri. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Bagi teman-teman yang pengen belajar investasi, boleh cek video-videoku yang lain di sana. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!